Saudara-saudari terkasih, asas dasar keselamatan manusia ialah bersatunya manusia dengan Allah. Namun, manusia tidak akan mampu mencapainya dengan kekuatannya sendiri, sekalipun mau dan berusaha sekuat tenaga. Manusia sudah tidak berdaya, karena ia berada dalam kuasa dosa dan maut. Maka akhir hidupnya di dunia ini ialah kematian. Hanya inisiatif Allah yang dapat menolong manusia. Penebusan hidup hanya dapat dilakukan oleh manusia yang tidak tercemar dosa, dan pengampunan dosa manusia hanya dapat dilakukan oleh Allah. Maka yang dapat melaksanakan kedua hal ini hanyalah Kristus Yesus, Allah Putra yang menjadi manusia. Dialah Immanuel, Allah yang terus menyertai perjalanan manusia, Allah yang terus mendampingi pergulatan hidup manusia. Dia Immanuel, penyertaan Allah yang abadi pada hidup dan kemanusiaan. Dalam pekan Advent ini, kita diundang untuk menyadari kembali bahwa manusia sudah tidak berdaya mencapai hidup abadi karena dosa yang telah menguasai hidup manusia. Dengan kata lain, karena dosa dalam diri manusia terjadilah konflik, perang yang tidak mungkin diatasi oleh manusia sendiri. Tetapi karena Allah tetap tidak menghendaki manusia binasa, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menolong manusia dan berjanji akan menolongnya secara paripurna. Mungkin ada dari para saudara yang bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung menolong secara paripurna sejak awal? Sebab cara Tuhan menolong seperti itu, yaitu berjalan selama berabad-abad, yang bagi manusia waktu yang sangat lama, sehingga mudah dilupakan akan janji Allah itu, akan keinginan dan kerinduan Allah yang ingin menolong manusia, yang tidak ingin manusia binasa. Allah konsekuen dengan apa yang telah dilakukan, yaitu menciptakan manusia sebagai pribadi yang berdaulat, yang hidup di dunia ini, mengembangkan diri untuk menemukan jati dirinya. Itu berarti hidup manusia berada dalam sebuah proses yang panjang. Sejak awal perjanjian, Allah telah menolong manusia, tetapi pertolongan itu juga mengikuti proses hidup manusia, sampai manusia benar-benar telah mandiri. Pertolongan Allah itu harus diterima oleh manusia sebagai pribadi yang dewasa dan matang secara bebas. Sebagaimana terjadi pada Bunda Maria, Allah menghendaki agar manusia menjawab seperti Bunda Maria yang sungguh menjawab dengan kebebasan penuh. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas bab 1 ayat 38.
Karena itu, jawaban Bunda Maria itu sangat berarti bagi seluruh umat manusia. Sebab jawaban Bunda Maria menentukan terlaksananya Allah menjadi manusia, Allah yang menyertai manusia. Maka dengan cara menebus hidup dan mengampuni dosa manusia seperti itu, yang dikatakan Rasul Petrus berabad-abad tersembunyi, jawaban manusia itu sungguh terbukti bebas. Bila manusia mengimani janji Allah itu, sebagaimana dikatakan oleh Kristus sendiri, bahwa imanlah yang menyelamatkan. Maka sebagaimana kata Santo Paulus kepada jemaat di Roma, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Roma bab 16 ayat 25 sampai dengan 26. Itulah sebabnya Allah melalui Nabi Nathan yang sebelumnya menyetujui pemikiran Raja Daud, di mana Raja Daud bermaksud untuk membangun bait Allah, agar Allah beserta umatnya selama-lamanya. Dan keinginan Raja Daud ini diluruskan oleh Allah melalui Nabi Nathan, bahwa pada keturunannya lah Allah sepenuhnya menyertai umatnya. Maka dengan meluruskan pemikiran Raja Daud bahwa Allah beserta umatnya, bukan karena kekuatan dan kemauan Raja Daud, yang merupakan kekuatan dan kemauan manusia, melainkan karena cinta, kehendak, dan kemurahan Allah. Maka sebagaimana juga diungkapkan dalam Injil Lukas, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di sini terlihat bahwa kuasa dan kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari manusia, bukan keinginan dan kekuatan manusia sebagaimana diharapkan oleh Raja Daud. Maka hal ini sesuai dengan nubuat Nabi, bahwa tanda juru selamat yang dijanjikan Allah akan lahir dari seorang perawan yang akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta manusia. Nah, para saudara yang terkasih, sadarkah kita bahwa karya penebusan itu terlaksana dengan mengikuti perkembangan manusia sendiri? Karena penebusan itu harus diterima manusia sebagai pribadi yang bebas. Mari kita resapkan betapa baiknya Tuhan yang rindu untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.